Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di materi bab 3 untuk transformasi rotasi. Bahwa Ibu ingatkan kembali, bab transformasi itu terdiri atas refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar yang mana? Belajar untuk rotasi. Nah, anak-anak ibu yang berbahagia, seperti biasa, sebelum dimulai pembelajaran, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak yang berbahagia masih bertemu lagi dengan Ibu Fajarwati, biasa dipanggil Ibu Fajar. Yuk kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Anak-anakku, apa yang menjadi kompetensi dasar di bab ketiga ini masih seperti yang Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa kompetensi dasar ada aspek pengetahuan, yaitu menjelaskan transformasi geometri dihubungkan dengan masalah kontekstual, dan aspek keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Nah, kali ini kita belajar dengan tujuan untuk peserta didik mempelajari cara mendapatkan bayangan hasil rotasi dari suatu titik dan bangun datar, khususnya dengan menggunakan sudut rotasi 90 derajat dan 180 derajat. Anak-anak ibu yang berbahagia, bahwa menindaklanjuti keterlanjutan dari bab ketiga, Ibu sampaikan kembali bahwa di peta konsep bab ini, sekarang kita memasuki subbab rotasi, tentunya dengan memperdalam materi prasyarat yaitu sistem koordinat. Yuk kita lanjutin. Rotasi. Apa itu rotasi? Pernah kalian mendengar kincir angin berputar? Bagaimana membuat kincir angin? Ini salah satu keterampilan ketika waktu kita masih kecil ya. Membuat kincir angin dari kertas origami. Kincir angin ini berputar jika diberikan tenaga angin. Putarannya ke kanan atau ke kiri tergantung dari perlakuan yang kita berikan. Kincir angin modern bisa digunakan untuk membantu kebutuhan-kebutuhan manusia. Misalkan untuk pemenuhan tenaga listrik. Nah, ada juga untuk tampilan yang lain, pernah bermain ke wahana bermain, dilihat. Nah, apa ini? Ini adalah kalau dibilang kincir raksasa atau dibilangnya wahana biang lala yang biasanya terdapat di pasar malam. Adakah dari anak-anakku yang pernah menaiki wahana ini? Ya, selamat, tentunya anak-anak memiliki adrenalin yang tinggi. Nah, ketika kita berada pada salah satu ruang di biang lala ini, nanti kita akan berputar, misalkan posisinya dari bawah, dia berputar searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam, berlawanan arah maksudnya. Terus lihat lagi roda atau di sini roda yang sudah Ibu berikan titik-titik sesuai dengan kondisi angkanya. Ini adalah kondisi awal di gambar yang A. Ada titik yang kita beri tanda di titik 6. Lalu roda ini kita perlakukan dengan memutar ke arah kiri atau bersamaan dengan jarum jam, searah jarum jam. Maka dengan perputaran yang dilakukan ada perpindahan titik yang terjadi. Sedangkan di gambar C, perubahan titiknya ini berbeda dengan gambar B. Berbeda di mana? Karena titik C atau gambar C itu rodanya diputar ke arah kanan. Nah, nanti yang kita pelajari perputaran ke kiri atau ke kanan, lalu besarnya perputaran itu mempengaruhi pada proses kegiatan rotasi benda.
Nah, roda tersebut berputar searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Ada benda lain yang bisa juga kita pelajari rotasi. Kita ingat, apakah benda ini? Ini adalah bola dunia atau biasa disebut dengan globe. Beberapa benda saat berotasi dengan pusat rotasi berada dalam benda itu sendiri. Contohnya planet bumi berputar dan berotasi pada porosnya. Nah, dari ketiga hal tadi, apa yang bisa kita peroleh? Kita pelajarinya apa? Nah, di sini bahwa rotasi atau perputaran adalah transformasi kegiatan perpindahan yang memindahkan satu titik ke titik lainnya dengan perputaran terhadap titik tetap tertentu. Titik tetapnya itu sebagai pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Nah, rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik dengan titik lainnya dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Maksudnya seperti apa? Nah, kita lihat di sini ada gambar trapesium warna merah. Ini adalah benda yang awal. Lalu trapesium ini kita rotasikan. Kita putar sebesar 90 derajat searah dengan jarum jam. Nah, di sini akan ada posisi yang memindahkan. Ini seumpama titik A aksen, berarti di sini titik A yang semula. Atau di sini titik B, maka bayangannya ada di B aksen. Begitu juga titik C ada di C aksen dan titik D menjadi bayangan di D aksen. Baik, kita perhatikan yang menjadi arah putaran dibagi menjadi dua, yaitu arah positif menunjukkan berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti kalau ke arah jarum jam kan berputarnya ke kanan. Kalau berlawanan dia berputarnya ke kiri. Nah, kalau yang contoh ini berputar kemana? Berputarnya searah dengan jarum jam. Berarti dia nilainya positif. Maaf, nilainya negatif searah dengan jarum jam. Nah, positif kalau berlawanan dengan jarum jam. Oke, next. Nah, menggambar bayangan segitiga hasil rotasi. Tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J 1,2, K 4,2, dan L 1,-3 pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, ada segitiga. Tadi semula mana segitiganya? Segitiga K koordinatnya 4,2, segitiga L koordinatnya 1,-3 dan titik J di sini koordinatnya 1,2. Kita rotasikan sebesar 90 derajat. Berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Perputarannya ke kiri, kalau jarum jam ke kanan. Maka didapati wilayah baru sebagai segitiga bayangan, yaitu segitiga K aksen, L aksen, dan J aksen. Seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua, menggambar bayangan trapesium hasil rotasi dengan rotasi sebesar 180 derajat. Dilihat bahwa ada trapesium W, X, Y, Z. Dari gambar-gambar ini, W, X, Y, Z berarti ini adalah benda asal atau trapesium awal yang akan kita rotasikan. Tadi besar rotasinya adalah 180 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Di mana 0,0? Iya, di sini sebagai pusat koordinat. Nah, 180 derajat berarti arahnya ke sini.
Bu, bisa nggak 180 derajat dengan ke arah kiri? Kalian bisa dicoba. Apakah akan menghasilkan posisi yang sama, gambar yang sama? Iya, ke kanan atau ke kiri dia akan sama. Koordinat bayangannya yang semua titik W negatif 4,2, maka bayangannya W aksen 4, negatif 2. Untuk titik X negatif 3,4, maka bayangannya adalah X aksen 3, negatif 4. Dan untuk Y negatif 1,4, bayangannya adalah Y aksen 1, negatif 4, dan Z negatif 1,2 memiliki bayangan baru Z aksen yaitu 1, negatif 2. Anak-anak ibu yang berbahagia, apa sih yang menjadi kesimpulan dari sifat-sifat rotasi? Yaitu bangun yang diputar atau dirotasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Bangun yang diputar akan mengalami perubahan posisi. Rotasi terhadap 0,0 sebagai titik pusat sebesar 180 derajat, maka akan memberikan pengaruh yang tadinya posisinya titik A misalkan di koordinat A, B, maka menjadi bayangan aksen dengan koordinat negatif A, negatif B. Rotasi terhadap titik O dengan pusat koordinat 0,0 sebesar 90 derajat. Tadi kalau sebesar 90 derajat berarti arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ke arah ke kiri, berlawanan dengan jarum jam. Nah, ini yang negatif, dia arahnya ke kanan. Itu seperti itu. Maka di sini ada perubahan. Nih yang kita anggap sebagai sifat-sifatnya, dan ini nanti akan menjadi pertimbangan ketika kita menentukan posisi dan titik terbarunya. Hal ini dipengaruhi oleh apa rotasi yang kita perlakukan terhadap apa dan sebesar apa. Latihan soal. Kita lihat, jelaskan apakah gambar yang warna biru merupakan hasil rotasi dari gambar yang berwarna merah? Jika iya, dapatkan berapa besar sudut rotasi dan bagaimana arah rotasi tersebut. Kita lihat, gambar yang A, apakah gambar biru merupakan rotasi dari gambar merah? Kita lihat, bukan rotasi. Karena apa? Di sini segitiga merah tidak berputar, tapi segitiga merahnya bergeser posisi, dan bergeser posisi namanya bukan rotasi. Kita lihat yang B. Di sini ada gambar berupa panah yang berwarna merah, dan kita lihat bayangannya yang berwarna biru. Apakah bayangan berwarna biru ini merupakan hasil rotasi dari benda berwarna merah? Iya, rotasinya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Rotasinya ke kiri. Kalau ke kiri tadi berlawanan dengan arah jarum jam dan bernilai positif. Nah, berarti yang B ya termasuk rotasi dan nilainya 90 derajat. Untuk yang C, apakah juga rotasi? Tek 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 tek. Apa rotasi itu? Rotasi itu adalah perputaran. Apa rotasinya? Iya, dia merupakan rotasi yang semula benda awal ada di kuadran 1, ketika dirotasikan berada di kuadran yang ke-3. Berapa besar rotasinya? Ya, benar. Gambar yang C merupakan rotasi dan besar rotasinya adalah 180 derajat. Nih, kita lihat ya. Ya, jawaban kita benar. Sekarang kita lihat lagi latihan soal selanjutnya. Salinlah segitiga WAN berikut, kemudian rotasikan segitiga tersebut sebesar 90 derajat searah jarum jam. Kalau 90 derajat searah jarum jam berarti kemana? Ke kanan.
Kita lihat bagaimana segitiganya. Ini adalah segitiga awal, segitiga WAN. Ini adalah titik H sebagai pusat rotasi. Lalu tadi akan diputar searah jarum jam. Berarti perputarannya ke arah kanan. Benar. Nanti bagaimana bentuk segitiganya? Tuh, ini adalah penyelesaiannya. Ini adalah bentuk segitiga dengan rotasi sebesar 90 derajat. Baik anak-anakku, demikianlah pelajaran atau materi kita tentang transformasi rotasi. Sampai bertemu pada materi-materi berikutnya. Salam hangat dan lanjutkan belajar tetap di rumah dan tidak bepergian jika tidak diperlukan. Salam hangat untuk semua keluarga di rumah. Sampai bertemu lagi di sekolah. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.